Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahla. Saya akan mempresentasikan tentang mudharabah. Apa sih itu mudharabah? Dan apa saja syarat-syarat mudharabah? Kemudian bagaimana hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Dan ada berapa macam mudharabah itu? Mari kita bahas. Apa itu mudharabah? Nah, istilah mudharabah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dorb, yang artinya memukul atau berjalan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah proses seseorang yang menggerakkan kakinya dalam menjalankan suatu usaha. Nah, secara umum, mudharabah itu merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha. Nah, sedangkan pihak yang lain atau pihak yang kedua itu menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungannya itu dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka tetapkan bersama di awal. Nah, di samping itu juga ada unsur syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah itu kepemilikan bersama. Karena antara siapa itu? Si Sohibul Mal dan juga mudharib itu telah bekerja sama, kemudian mereka memiliki suatu syirkah, unsur syirkah, yaitu kepemilikan bersama dalam hal keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian, maka yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah investor atau pemilik modal. Sedangkan pengelola itu tidak dibebani kerugian. Tapi apabila kerugian itu disebabkan oleh pengelola modal, maka pengelola modal juga harus bertanggung jawab dalam kerugiannya tersebut. Itu menurut Zuhaili. Lantas bagaimana landasan hukum mudharabah? Apakah boleh atau tidak boleh? Landasan hukum mudharabah itu dibolehkan oleh Al-Quran, Al-Hadis, dan juga ijma' dari para sahabat maupun imam. Nah, secara umum, landasan dasar syariah mengenai mudharabah ini lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan suatu usaha. Mudharabah itu diberlakukan pada zaman Rasulullah SAW. Dan bagaimana tanggapan beliau? Dan akhirnya tanggapan beliau pun juga memperbolehkannya. Selain itu, ulama juga mengemukakan kias mengenai mudharabah dengan analogi terhadap bagi hasil yang umum dilakukan dalam bidang pertanian atau musakoh. Dalam mudharabah, pemilik modal ini dianalogikan sebagai pemilik kebun. Nah, sedangkan pemelihara kebun itu dianalogikan dengan pengelola atau pengusahanya. Karena dasar musakoh itu sah, karena dasar sistem bagi hasil dalam bidang pertanian itu sah, yang kemudian sudah dipertegas dari sunnah Rasulullah, maka metode kias atau penyamaan ini bisa menjadi dasar hukum diperbolehkannya mudharabah. Lantas apa saja syarat-syarat mudharabah? Mari kita bahas. Nah, syarat mudharabah ini ada 4. Yang pertama ada pelaku, yang kedua ada objek, di sini maksudnya objek mudharabah, yang ketiga ada persetujuan antara kedua belah pihak, dan yang terakhir ada nisbah. Nisbah itu apa? Nisbah itu bagi hasil keuntungan.
Yang pertama ada pelaku. Dalam akad mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Siapa saja? Yakni pihak yang pertama adalah pemilik modal atau pemilik dana. Dan pihak yang kedua adalah pelaku usaha atau pengusaha. Yang kedua ada objek mudharabah. Apa sih objek mudharabah itu? Artinya pemilik modal itu menyerahkan modalnya, sedangkan pelaku usaha itu menyerahkan kerjanya. Nah, keduanya ini saling menyerahkan modal kerja sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan itu bisa berupa uang ataupun barang yang diperinci sesuai dengan nilai mata uang. Dan kerja yang diserahkan itu bisa berupa keahlian, keterampilan, dan lain sebagainya. Yang pokok itu biasanya kerja itu diserahkan berupa keahlian dan juga keterampilan. Nah, untuk syarat yang ketiga atau rukun yang ketiga adalah persetujuan kedua belah pihak. Persetujuan antara kedua belah pihak. Nah, kedua belah pihak, baik itu pemilik modal dan pelaku usaha, itu harus sama-sama secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pihak pemilik modal harus setuju dengan perannya sebagai pengontribusi dana. Sedangkan pihak pelaku usaha juga harus setuju dengan peran yang dilakukannya sebagai pengontribusian kinerjanya. Jadi pemilik modal mengontribusikan dananya, sedangkan pelaku usaha mengontribusikan tenaganya. Untuk apa? Agar menghasilkan, nah yang keempat ini, keuntungan. Yang keempat, nisbah atau bagi hasil keuntungan. Nisbah ini merupakan suatu imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak, baik pemilik modal maupun pelaku usaha yang bekerja sama. Pelaku usaha atau mudharib ini mendapatkan imbalan atas kerja yang telah ia kontribusikan. Sedangkan pemilik modal atau dalam bahasa Arabnya itu sohibul mal juga mendapatkan imbalan atas dasar modal yang telah dikontribusikannya. Jadi antara keduanya memiliki keuntungannya masing-masing. Si sohibul mal itu juga mendapatkan imbalan atas uang atas modal yang telah dikontribusikannya, sedangkan si pelaku itu juga mendapatkan imbalan atas usaha yang dilakukannya, atas kerja yang dilakukannya. Nah, bagaimana itu skema mudharabah? Skema mudharabah itu dibagi ke dalam dua skema. Yang pertama ada investasi langsung dan yang kedua ada investasi tidak langsung. Nah, yang pertama ini ada investasi langsung atau direct financing. Apa itu investasi langsung? Nah, investasi langsung ini merupakan suatu skema yang berlaku antara kedua belah pihak saja secara langsung, atau dengan kata lain, sohibul mal berhubungan atau kontak langsung dengan mudharib. Dan skema seperti inilah yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat serta umat muslim setelahnya. Dalam investasi langsung di sini tidak ada peran lembaga keuangan. Ciri dari skema ini biasanya sohibul mal itu memiliki hubungan personal dan langsung kepada mudharib yang didasari atas rasa saling percaya. Nah, investasi langsung ini tidak melibatkan keuangan, tidak melibatkan lembaga keuangan maksud kami.
Beda atau lain halnya dengan investasi tidak langsung. Investasi tidak langsung di sini melibatkan pihak ketiga, yakni lembaga keuangan atau bank syariah. Lembaga ini sebagai perantara yang mempertemukan antara sohibul mal dengan mudharib. Dalam skema investasi tidak langsung ini, pihak bank menerima dana dari sohibul mal sebagai sumber dananya yang bisa berupa tabungan ataupun simpanan. Untuk kemudian dana-dana tersebut yang sudah terkumpul itu disalurkan oleh pihak bank ke dalam bentuk pembiayaan yang dapat menghasilkan keuntungan. Nah, nantinya keuntungan ini dibagi antara mudharib, terus bank syariah dan juga sohibul mal. Terus lantas bagaimana tindakan apabila si pemilik modal ini telah meninggal? Nah, ini tindakan setelah meninggalnya pemilik modal atau sohibul mal menurut Sabik, apabila pemilik modal telah meninggal dunia, mudharabah menjadi fasakh. Apa itu fasakh? Secara bahasa fasakh itu berarti suatu pembatalan, penghilangan, terus pemutusan, penghapusan, dan pemisahan. Dalam hal ini berarti pembatalan kerjasama antara karena suatu sebab kerusakan. Artinya apabila si pemilik modal ini telah meninggal dunia, maka mudharabah atau kerjasama yang dilakukannya menjadi batal. Jika kegiatan mudharabah telah fasakh, maka pengelola modal tidak berhak mengelola modal mudharabah lagi. Apabila pengelola modal menggunakan modal tersebut sedangkan ia tahu bahwa pemilik modal itu telah meninggal dunia dan tanpa izin kepada ahli waris dari pemilik modal, maka perbuatan demikian dianggap sebagai ghosab. Ghosab itu mengambil secara paksa. Dengan demikian pengelola modal wajib mengembalikannya. Dan apabila modal itu menguntungkan, maka keuntungannya dibagi dua antara si pengelola modal dan juga pemilik modal. Dalam artian di sini apabila pemilik modal telah meninggal berarti dibagi antara ahli waris dan juga pengelola modal. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kami. Apabila ada salahnya, apabila banyak kekurangannya dalam kami menyampaikan materi mudharabah ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.